Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ulia Fidriza dalam mata kuliah Ekonomi Politik Modal Pembangunan. Kali ini saya akan membahas pertemuan 11 ya. Pada video pembelajaran kali ini kita akan bahas tentang ketimpangan sosial ekonomi dan kritik pada pasar yang bebas ya. Nah, kita di sini akan fokus kepada bagaimana ketimpangan itu menjadi isu yang cukup sentral, bagaimana distribusi kekayaan secara global itu tersebar ya, terus bagaimana neoliberalisme dan dampaknya pada negara-negara berkembang, khususnya pastinya pada Indonesia, dan bagaimana kritik terhadap pasar bebas itu sendiri ya, atau free trade atau free market. Dan nanti pastinya akan ada beberapa sesi diskusi, mungkin kita akan berbahas lebih lanjut nanti di kelas ya. Nah, sebelum kita mulai, kita lihat ya faktanya, bahwasanya 1% populasi terkaya di dunia ini ya menguasai lebih dari 43 kekayaan global. Jadi 1% orang terkaya menguasai 43 kekayaan global yang ada di dunia. Sedangkan 50% populasi orang miskin dunia hanya memiliki 2% dari total kekayaan global. Itu sangat kecil sekali ya. Sehingga imbalnya hasil modal akan tumbuh lebih besar dari pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Pasti rata-rata semua wilayah seperti itu ya. Hasil modal akan tumbuh lebih cepat dari pertumbuhan ekonomi. Nah, bagaimana distribusi kekayaan secara global ya? Nah, ketika imbal hasil kapital ya R tadi secara konsisten bisa melebihi laju pertumbuhan ekonomi ya, maka akan terjadinya ketimpangan ya, cenderung meningkat secara otomatis ya. Ini beberapa teori ya dari Piketty ya, ketika R-nya lebih besar dari pertumbuhan ekonomi atau G-nya, maka akan terjadi ketimpangan. Atau dari kurva Kuznets ya, akan terjadi yang namanya U terbalik ya. Ketimpangan akan meningkat pada tahap awal industrialisasi, lalu menurun ya, ada titik jenuhnya, titik baliknya setelah negara itu semakin maju ya. Terus adanya distribusi konflik. Nah, ketimpangan juga akan menjadikan fenomena alami ya, sehingga produk institusi, kebijakan, dan distribusi kekuasaan itu semakin mengakar atau berkuasa gitu ya, memperluas gitu. Nah, kita lihat bagaimana tadi ya di awal kita bahas tentang bagaimana ketimpangan global itu ya. Tadi 43% kekayaan global hanya dikuasai oleh 1% terkaya ya. Dan kita lihat bagaimana indeks Gini perbandingan akibat adanya ketimpangan ini ya. Nih, beberapa dunia yang tingkat ketimpangannya sangat di beberapa negara di dunia tingkat ketimpangannya sangat tinggi ya. Ada Afrika Selatan, Brazil. Kalau Indonesia itu masih diduduki berada posisi yang sedang ya. Sedangkan yang lumayan rendah atau baik ya tingkat ketimpangannya adalah negara-negara maju seperti Jerman, Denmark ya, negara-negara di Eropa. Nah, bagaimana ketimpangan itu bisa melanggengkan dirinya ya? Ada beberapa teori yang bisa kita bahas di sini. Ada wealth-based wealth ya, kapital beranak kapital ya. Jadi imbal hasil investasi itu beranak lagi menjadi saham, properti, obligasi, sehingga menaikkan kekayaan ya dari pemilik kapital utamanya. Atau political capture ya, kekayaan memberi kekuasaan. Di mana-mana pasti orang mencapai kekayaan itu dengan membeli kekuasaan, sehingga kelompok kaya bisa mempengaruhi regulasi, perpajakan, kebijakan upah, dan segala macam. Jadi lobby-lobby politik itu di mana-mana pasti ada ya, ke political capture itu. Atau unequal access to opportunity ya, reproduksi ketimpangan sosial. Ketika kualitas pendidikan, kesehatan ya terkorelasi dengan status ekonomi seseorang, akan terjadi ketimpangan yang jurang ketimpangan semakin besar. Nah, neoliberalisme dan dampaknya pada negara berkembang, bagaimana dengan adanya liberalisme ini ya, kaum kapitalis ini ya. Kita lihat neoliberalisme ini adalah ideologi dari ekonomi politik yang mengutamakan adanya pasar bebas, kepemilikan private, dan intervensi dari negara minimal sebagai mengorganisasi atau kehidupan ekonomi dari sosial ya. Nah, ada 10 pilar Washington Consensus ya, menurut John William ya. Nah, dengan adanya disiplin fiskal ya, dengan mengatur defisit anggaran secara minimal,
dengan adanya prioritas pengeluaran publik yang ke sektor produktif, reformasi perpajakan, atau liberalisasi suku bunga, nilai tukar yang kompetitif, ya, liberalisasi perdagangan, liberalisasi investasi asing, ya. Nah, ini berapa 10 ini adalah untuk menjaga ya ketimpangan itu supaya tidak semakin gapnya semakin besar gitu ya. Nah, sehingga neoliberalisme ini berdampak pada negara berkembang seperti apa? Adanya yang namanya hadirnya privatisasi atau deregulasi. BUMN dijual menjadi layanan publik yang mahal. Sudah terjadi beberapa negara berkembang, sehingga kadang malah BUMN itu bisa memonopoli ya sektor air, listrik ya, telekomunikasi dikuasai oleh swasta jadinya. Atau ada lagi di liberalisasi perdagangan, produk pertanian yang murah ya, sehingga negara maju bisa banjir oleh produk-produk tersebut. Petani lokal tidak mampu bersaing karena kebanyakan masuk barang-barang impor. Nah, ada juga fiscal austerity ya, penghematan paksa dengan adanya hutang ya dari IMF, misalkan memotongkan subsidi dan belanja sosial dari sektor-sektor yang primer, malah pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sangat terpangkas. Nah, ini ada beberapa kasus ini ya terjadi beberapa negara ya. Privatisasi regulasi itu sudah terjadi di Kolombia ya, atau sedangkan liberalisasi perdagangan sudah terjadi di Jepang. Lalu ada fiscal austerity terjadi di Yunani ya pada zaman itu. Nah, kita ada contoh lain ya, ada privatisasi atau deregulasi dan kemenangan modal ya di beberapa negara. Ada Bolivia ya, kebijakan pemerintah memprivatisasi pasokan air ya atas tekanan dari IMF. Indonesia juga pada BUMN ya, paket IMF mensyaratkan privatisasi BUMN ya di beberapa sektor seperti perbankan, telekomunikasi, dan ada produk semen ataupun pupuk. Nah, dampaknya ketika adanya privatisasi ini, tarif akan lebih lebih besar ya, naik hingga menjadi 200-300% ya dalam seminggu, sehingga warga yang miskin tidak mampu membeli, sehingga jurang ketimpangan makin lama semakin besar. Nah, juga di Indonesia juga pernah terjadi ya, privatisasi memperkuat konglomerat domestik untuk membawa modal asing ya, sehingga layanan publik berubah menjadi lebih mahal ya, akses telekomunikasi menjadi mahal. Bahkan lebih parahnya BUMN sampai sempat dijual ya ke asing. Di Indonesia itu terjadi. Lalu ada lagi di Inggris, kebijakan privatisasi besar-besaran ya. Dampaknya adalah meningkatkan harga di beberapa sektor ya, sehingga ketimpangan semakin melonjak. Nah, lalu ada lagi di Nigeria, privatisasi pada migas ya, adanya liberalisasi sektor migas ya, yang mengundang atau berdampak pada resource course ya, pendapatan minyak malah tidak mengurangi angka kemiskinan, sehingga kemiskinan atau ketimpangan semakin besar, korupsi menjadi merajalela. Jadi privatisasi itu sangat berdampak buruk ya, apalagi terutama pada negara-negara yang masih berkembang. Nah, jadi privatisasi meningkatkan efisiensi karena hanya sektor swasta yang lebih kompetitif ya. Namun swasta bisa monopoli, menggantikan monopoli publik tanpa meningkatkan akses bagi kelompok-kelompok yang rentan atau yang miskin. Ada dampak negatifnya juga dari liberalisasi perdagangan ini ya. Adanya dumping produk pertanian, adanya infant industry destruction, adanya race to the bottom ya, di mana negara berlomba untuk menurunkan standar upah ya, pajak segala macam, sehingga siapa yang rugi adalah masyarakatnya sendiri. Adanya premature deindustrialization ya, di mana negara berkembang mengalami deindustrialisasi pada level pendapatan yang jauh lebih rendah dari negara maju. Nah, sehingga dari ini kita bisa mengambil pelajaran atau komparasi pelajaran ya, bagaimana industrialisasi itu harusnya bertahap ya. Yang sudah menerapkannya ada di Korea ya, bagaimana mereka memproteksi kaum elit ya sebagai dan menambah target ekspor yang ketat pada mereka. Sedangkan di Taiwan dengan mensubsidi impor ya sebelum adanya liberalisasi. Di Cina liberalisasi sangat selektif ya untuk beberapa kapital saja ya. Nah,
Sehingga kalau tidak begitu, maka liberalisasinya akan menjadi lebih prematur. Mungkin kita bahas lebih lengkap di kelas nantinya ya. Nah, dampak yang ketiga adalah fiscal austerity ya. Nah, mekanisme fiscal austerity ini ya akan menjadikan adanya krisis fiskal atau utang ya, negara mengalami defisit secara kronis atau gagal bayar utang, bailout dari IMF yang memberikan pinjaman sangat besar ya, dengan syarat yang sangat kadang mungkin tidak masuk akal bagi suatu negara, adanya structural adjustment ya, adanya dampak sosial, pastinya angka pengangguran yang akan naik, layanan publik semakin menurun, dan ketimpangan semakin meningkat. Dan utang yang dimiliki negara tersebut tidak akan berkurang. Nah, kita nanti akan bahas lebih lanjut ya bagaimana konteks Indonesia ya terhadap fiscal austerity ini. Nah, ini berapa kritik terhadap pemikiran pasar bebas. Banyak orang yang tidak setuju ya terhadap adanya pasar bebas ini ya. Ada Polanyi ya, The Great Transformation ya, pasar bebas itu adalah konstruksi sosial yang sengaja ya, bukan fenomena alami ya, yang membutuhkan negara yang aktif untuk menciptakannya. Yang tidak setuju ada Stiglitz ya, IMF dan Washington Consensus itu menerapkan ideologi bukan hanya sebagai sains ekonomi, tapi sebagai kondisi yang berbeda-beda untuk menghasilkan kerusakan yang masif, khususnya apalagi di negara-negara yang masih berkembang. Terus ada Donny Rubric ya, dengan The Globalization Paradox ya, tidak bisa sekaligus memiliki integrasi ekonomi ya pada terhadap pasar bebas ini ya. Acemoglu juga menekankan bahwasanya tidak setuju dengan pasar bebas ya, bukan geografi atau budaya yang menentukan nasib bangsa, tapi institusi itu sendiri ya. Gitu. Mungkin akan kita bahas secara kritisisasi ini nanti kan lebih lengkapnya di kelas. Ini berapa gerakan-gerakan ya untuk The Great Transformation ya, untuk merubah si liberalisasi tadi ya, dari liberalisasi dan ekspansi pasar menjadi gerakan yang protektif kepada masyarakat ya. Mungkin kita akan bahas lebih lanjut di kelas ya. Lalu bagaimana kita melampaui si neoliberalisme ini dengan kebijakan alternatif. Ada beberapa alternatif kebijakan yang supaya kita menghindari yang namanya neoliberalisme ini ya. Pertama, institusi kita harus kuat dulu ya. Terus kebijakan kita harus aktif ya, apalagi aktifnya lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat dan redistribusi fiskal yang cukup progresif. Lalu pastinya perlindungan sosial ya, tata kelola ekonomi global bisa juga, dan yang terakhir adalah kontekstualisasi kebijakan. Mungkin beberapa contoh ya alternatif kebijakan yang ini akan kita bahas lebih lanjut di kelas nanti. Nah, jadi kalau kita gambarkan ya sintesisnya, bagaimana ketimpangan pasar dan peran negara ya, ketika adanya ekspansi pasar bebas akan menyebabkan yang namanya deindustrialisasi dini. Lalu akan menyebabkan lagi konsentrasi kekayaan sehingga modal itu lebih besar dari pertumbuhannya. Lahirlah yang namanya ketimpangan ekonomi ya, dan menghadirkan juga namanya political capture ya. Banyak kepentingan di sana ya, kepentingan politik untuk menguasai sumber daya tertentu dan akan menghasilkan yang namanya institusi yang ekstraktif. Oke, jadi pelajaran utama, pasar bebas itu tidak otomatis menghasilkan distribusi yang adil. Jadi ketimpangan akan muncul pada pasar bebas. Neoliberalisme bahkan hanya melemahkan kapasitas negara tersebut, apalagi negara-negara berkembang. Jadi mungkin yang akan kita bahas lagi ya lebih lanjut ya, bagaimana dampak dari ketimpangan pasar dan peran-peran negara tersebut. Oke, ini ada beberapa pertanyaan yang akan kita bahas di kelas nantinya. Oke, baik, sekian dulu video pembelajaran dari saya untuk pertemuan ke-11 ini. Untuk lebih lanjutnya kita akan diskusi lebih lanjut bagaimana liberalisasi ya, pasar bebas itu bisa berdampak terhadap ketimpangan ekonomi di suatu negara. Terima kasih dan sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.